Halo Donghua Lovers, kali ini saya akan kembali merekap alur cerita Donghua series yang berjudul Shenmue, atau Tomb of Fallen God. Yang pada episode sebelumnya, Chen Nan dan Chu Yu yang tengah terjebak konflik di sebuah penginapan yang berlokasi di tengah hutan negara Dongchu. Sedangkan Chu Yu yang memakan sehelai kelopak bunga teratai api, ia pun merasakan panas di tubuhnya. Dan untuk meredam panas di dalam tubuhnya, Chu Yu pun harus menggunakan sebuah teknik khusus, yang disebut pelebur bumi dan langit. Namun karena kurangnya kekuatan internal miliknya, ia pun meminta pada Chen Nan untuk mentransfer sebagian kekuatan internal miliknya untuk mendukung penggunaan teknik tersebut. Namun sialnya, saat proses transfer kekuatan internal sudah selesai, Chu Yu malah tidak bisa menghentikan proses penyerapan tersebut, dan jika ini terus berlanjut, maka Chen Nan akan sepenuhnya kehilangan energi internalnya, dan itulah, sepenggal kisah dari Donghua yang berjudul Shenmue atau Tomb of Fallen God. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tak usah berlama-lama lagi, segera pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, karena itulah tandanya kita akan masuk ke intro. Di awal film kita akan dibawa ke scene flashback, tepatnya di masa 10.000 tahun yang lalu. Di mana saat itu tampak Chen Nan yang sedang dihajar oleh si pendekar pedang, yang sebelumnya sudah pernah ia kalahkan dengan satu pukulan. Sosok kultivator yang dulu dipuja dan dianggap jenius oleh orang-orang, sekarang malah terlihat seperti sampah, itulah kata kiasan yang diucapkan oleh si pendekar pedang. Di sini, kita diperlihatkan kembali scene flashback ke beberapa bulan sebelumnya. Di mana saat itu, Chen Nan yang menerima tantangan duel dari seorang wanita misterius, yang bernama Tan Tai Xuan, yang merupakan salah satu kultivasi terkuat di masa itu. Dan demi pertarungan yang adil untuk membuktikan siapa di antara mereka yang merupakan kultivator terkuat, maka sebelum duel dimulai, Nona Xuan pun membuang pedangnya, dan ingin melawan Chen Nan dengan tangan kosong. Tan Tai姑娘向来神秘，没想到今日竟有幸得见。 Tak terasa duel antara dua kultivator muda itu berlangsung hingga sore hari, tapi walaupun sudah bertarung selama itu, belum ada satupun dari mereka yang kalah. Dan karena pertarungan keduanya yang cukup lama, akhirnya hasil pertandingan itu pun dinyatakan seri. Di era generasi Chen Nan, hanya Nona Xuan lah yang mampu mengimbangi kekuatannya. Dan oleh sebab inilah, Chen Nan berjanji akan berlatih lebih keras lagi, agar kedepannya bisa menang melawan Nona Xuan. Dan karena hasil pertandingan yang masih dinyatakan seri, maka Chen Nan pun berharap agar kedepannya dia bisa berduel lagi dengan Nona Xuan. Dan tantangan itu langsung disetujui oleh Nona Xuan, yang meminta pada Chen Nan agar mereka saling menempelkan tangan. Karena dengan begitu, maka kedepannya mereka pasti akan bertemu lagi. Dan mulai saat itu, Chen Nan pun berlatih dengan keras. Namun saat dalam proses pelatihannya, Chen Nan merasa ada yang aneh dengan dirinya, yang walaupun telah berlatih keras, kekuatannya tidak mengalami peningkatan, dan malah kekuatan internalnya makin memudar. Menyadari akan hal itu, Chen Nan pun sangat frustasi. Setelah itu kita pun kembali diperlihatkan dengan Chu Yu yang masih belum bisa menghentikan proses penyerapan energi internal milik Chen Nan. Dan saat energi internal Chen Nan yang telah diserap habis oleh Chu Yu, tiba-tiba energi sejati Chen Nan keluar dari tubuhnya, yang membuat Chen Nan seketika sadar, bahwa ternyata, penyebab memudarnya kekuatan internya, dikarenakan ulah oleh Nona Xuan, yang telah menyegel energi internalnya di masa lalu. Setelah energi internalnya diserap habis, Chen Nan pun seketika pingsan. Sedangkan si pengurus penginapan yang masih belum bisa merebut busur Haoyi yang kini berada di tangan Dong Dong, ditambah lagi dengan para bawahannya yang telah dilumpuhkan oleh Chu Xiang, ia pun memutuskan untuk lari dengan menggunakan seekor naga. Melihat si pengurus penginapan yang telah melarikan diri, Chu Xiang pun segera menghampiri Chu Yu yang saat itu kekuatannya telah pulih, dan tampak khawatir dengan keadaan Chen Nan, dan memutuskan untuk membawanya ke kerajaan Dongchu. Sementara Chen Nan yang tadinya pingsan, ia pun tampak mulai sadarkan diri, dan mendapati dirinya sedang berada di dalam sebuah kereta kuda.
Dan saat itu, Chen Nan pun merasakan kekuatan spiritual dan indranya pun telah kembali seperti 10.000 tahun yang lalu. Dan untuk membuktikannya, ia pun langsung mencoba menggunakan kekuatannya. Dan tiba-tiba terjadi ledakan energi spiritual yang sangat kuat, yang berasal dari dalam kereta. Chu Xiang dan Chu Yu yang tak menyadari bahwa ledakan energi itu adalah ulah Chen Nan, spontan mereka pun mengira, bahwa ledakan energi itu berasal dari seorang kultivator kuat yang tak ingin menunjukkan dirinya. Chu Yu yang khawatir dengan keadaan Chen Nan, ia pun segera memeriksa ke dalam kereta kuda, dan mendapati bahwa Chen Nan telah sadarkan diri. Sementara Chen Nan yang kekuatannya telah kembali pulih, spontan ia pun langsung memeluk Chu Yu sebagai ungkapan terima kasihnya. Namun bukannya mendapat balasan pelukan dari Chu Yu, Chen Nan malah mendapat satu tamparan keras dari Chu Yu, karena mengira bahwa Chen Nan berpura-pura bahagia, sedangkan hatinya sendiri sedang menangis karena telah kehilangan energi internalnya. Saat itu, Chu Yu pun meminta maaf pada Chen Nan dan bersedia untuk bertanggung jawab, karena dialah yang telah menyebabkan Chen Nan kehilangan energi internalnya. Dan oleh sebab inilah, Chu Yu berniat membawa Chen Nan ke kerajaan Dongchu agar bisa memulihkan energi internalnya. Namun tawaran itu ditolak oleh Chen Nan, karena menganggap masalah di antara mereka telah tuntas, dan berniat pergi saat itu juga. Namun, niat itu langsung dihentikan oleh Chu Yu yang saat itu merasa sangat bersalah, karena telah menyerap semua kekuatan internal, dan membuat Chen Nan menjadi orang cacat. Dan karena alasan inilah, yang membuat Chu Yu tetap ngotot untuk membawa Chen Nan ke kerajaan Dongchu. Karena menurutnya, dengan bantuan medis dari Chu Xiang yang terkenal sangat hebat, Chu Yu sangat yakin, mereka bisa mengembalikan kekuatan internalnya. Saat itu, Chen Nan yang mengetahui, kalau Chu Yu dan Chu Xiang belum mengetahui tentang kekuatannya yang telah kembali, ia pun memutuskan untuk merahasiakannya saja, dan tetap memutuskan untuk pergi. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Chu Xiang datang menghampiri mereka, dan mengatakan bahwa Chu Yu telah mencuri peta kuno dari perpustakaan. Setelah mendengar kata peta kuno dan perpustakaan, Chen Nan pun langsung menanyakan seberapa banyak peta kuno yang ada di perpustakaan kerajaan Dongchu, yang langsung dijawab oleh Chu Yu, dengan mengatakan bahwa di perpustakaan terdapat banyak peta dan buku-buku kuno, yang tidak bisa diterjemahkan oleh orang-orang di kerajaan Dongchu. Dan saat mengingat Chen Nan yang sebelumnya dengan mudah membaca peta kuno yang menunjukkan lokasi teratai peri api, sontak Chu Yu pun mengatakan kalau Chen Nan pasti akan betah di sana. Sementara Chen Nan yang masih bertanya-tanya dengan rahasia yang tersimpan di makam kuno, ia pun berpikir, mungkin di sana ia akan bisa menemukan tentang sejarah makam tersebut. Dan karena alasan inilah, Chen Nan pun memutuskan untuk mengikuti mereka ke kerajaan Dongchu. Saat dalam perjalanan, Chu Yu pun mengutarakan alasan, mengapa dia mencuri peta kuno dan nekat pergi mencari teratai peri api, yang akan ia berikan pada sang raja sebagai bahan pertimbangan, untuk membatalkan pertunangan Chu Yu dengan seorang lelaki yang tak ia sukai. Sementara di sisi lain, Chen Nan merasa dengan menyembunyikan kekuatannya, maka ia akan jauh lebih bebas, karena dengan begitu, Chu Yu dan Chu Xiang akan mengurangi kewaspadaan mereka terhadapnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka pun sampai di wilayah kerajaan Dongchu. Chen Nan yang telah lama terkubur di tanah, ia pun terlihat sangat senang, karena setelah sekian lama terkubur, akhirnya ia dapat kembali melihat tampilan sebuah kota. Namun, setelah tiba di dalam kota, tiba-tiba muncul Hua Qian dan Yue Xia yang menghentikan kereta, dan segera meminta maaf pada Putri Chu Yu, karena mereka berdua telah pulang lebih dulu dan meninggalkan Chu Yu. Saat itu terlihat, tangan Hua Qian yang sempat hancur saat melawan naga di Gunung Merapi, saat itu telah digantikan dengan lengan besi yang terlihat sangat kuat. Dan ternyata, maksud mereka menghentikan kereta itu adalah untuk menangkap dan membawa Chen Nan ke hadapan sang raja untuk diadili. Chu Yu yang mengetahui hal itu,
ia pun tampak cemas, namun segera ditenangkan oleh kakaknya, yang mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia akan mencoba berbicara dengan sang raja, yang tidak lain adalah ayah mereka sendiri. Saat Chen Nan sedang digiring untuk diadili, tampak sosok misterius yang memantau dari atas gerbang kota. Dan siapakah sosok ini, Mimin juga belum tahu. Saat sampai di depan pintu istana, Hua Qian dan Yue Xia pun langsung masuk ke dalamnya, sementara Chu Yu dan Chu Xiang langsung dihadang oleh seorang penjaga, yang menandakan kalau mereka tidak diperbolehkan masuk. Di dalam aula istana, Chen Nan langsung dipertemukan dengan sosok yang memegang kendali penuh di kerajaan tersebut, dan siapa lagi kalau bukan Kaisar Kerajaan Dongchu. Meskipun berada di depan seorang raja, Chen Nan tak menunjukkan rasa takut sedikitpun, dan malah bersikap santai. Dan hal itu membuat sang raja kagum dengan keberaniannya. Saat itu, Chen Nan pun langsung bertanya pada sang raja, kenapa dia ditangkap dan dibawa di tempat tersebut. Dan ternyata, semua itu terkait dengan insiden sebelumnya, yang dimana Yue Xia dan Hua Qian melaporkan pada sang raja, bahwa Chen Nan telah mencoba untuk menawan sang putri, dan tuduhan itu pun langsung ditentang oleh Chen Nan, dengan mengatakan, bahwa itu semua dia lakukan demi keselamatan sang putri. Dan walaupun sudah menjelaskan tentang insiden yang terjadi sebelumnya, serta niat Renjian yang ingin membunuh Putri Chu Yu, namun sang raja tetap pada keputusannya, yaitu memvonis Chen Nan dengan hukuman mati, karena telah berani menyandra sang putri. Dan karena vonis hukuman mati sudah diputuskan, maka Chen Nan pun juga memutuskan untuk tidak lagi menahan kekuatannya, dan ingin mengobrak-abrik aula tersebut. Namun, belum sempat mengeluarkan kemampuannya, tiba-tiba Chu Xiang dan Chu Yu memaksa masuk ke dalam aula istana. Saat itu Chu Xiang pun langsung membela Chen Nan dengan mengatakan, walaupun Chen Nan telah berbuat kejahatan, namun sang raja juga harus mempertimbangkan jasa yang dilakukan Chen Nan, yang berani mengorbankan energi internalnya untuk menyelamatkan Chu Yu. Dan kalau bukan karena pengorbanan Chen Nan, maka saat ini bisa dipastikan, yang akan pulang adalah mayat Chu Yu. Ditambah lagi dengan jasa Chen Nan yang sudah berusaha mempertahankan busur Haoyi agar tidak jatuh ke kerajaan lain, dan semua itu harusnya bisa dijadikan pertimbangan oleh sang ayah. Saat itu Chu Xiang juga mengatakan, bahwa Chen Nan memiliki kekuatan untuk menggunakan busur Haoyi. Dan orang seperti ini bisa dikatakan sebagai jenius, yang jika ia mengabdi pada kerajaan Dongchu, maka akan menguntungkan bagi mereka. Setelah menimbang apa yang diutarakan oleh Chu Xiang, sang raja pun langsung bertanya pada Chen Nan, apakah dia bersedia untuk mengabdi pada kerajaan Dongchu, maka Chen Nan pun langsung menjawab, bahwa ia bersedia. Namun karena saat ini dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung karena energi internalnya telah habis, takutnya dia akan menyusahkan mereka. Sementara Chu Yu, ia pun langsung meyakinkan Chen Nan, bahwa dia akan bertanggung jawab dan menjaga Chen Nan. Setelah melalui pertimbangan yang cukup mantap, sang raja pun memutuskan untuk mengirim Chen Nan ke mension para pekerja. Setelah Chen Nan dibawa pergi, Chu Yu pun berniat ingin menyampaikan tentang teratai peri api pada ayahnya. Namun karena sang ayah yang merasa kelelahan karena telah duduk terlalu lama, maka lagi-lagi, Chu Yu pun tak mendapat kesempatan untuk memberitahukan tentang bunga legendaris itu, dan memutuskan untuk menemani Chen Nan ke mension para pekerja. Sementara Chu Xiang, melihat sang raja yang sudah kelelahan dan batuk-batukkan, ia pun segera menghampiri sang ayah. Saat itu, sang raja ternyata telah mengetahui, bahwa sebelumnya Chen Nan hanya memanfaatkan momen agar dapat terlepas dari hukuman. Dan saat itu, Chu Xiang pun berjanji pada sang ayah, yang dimana jika kekuatan Chen Nan telah kembali, ia pasti akan membuatnya melayani kerajaan Dongchu. Sementara sang raja, yang merasa kalau umurnya tidak akan lama lagi, ia pun meminta pada Chu Xiang untuk menjadi pemimpin masa depan di kerajaan Dongchu. Setelah itu scene pun kembali berpindah. Di mana saat itu kita diperlihatkan, Chen Nan dan Chu Yu yang telah berada di depan sebuah portal, yang ada di atas pilar batu. Dan setelah berada di sisi lain portal, seketika Chen Nan pun dibuat terkejut, saat melihat sosok patung wanita yang sangat familiar baginya, yang saat itu sedang memegang sebuah busur, yang tidak lain adalah busur Haoyi. Dan kalau dilihat dan diamati dengan seksama, maka bisa dipastikan, sosok patung batu itu adalah Tan Tai Xuan. Namun kenapa patungnya bisa berada di tempat itu, dan kenapa pula, busur Haoyi bisa ada padanya, dan ada hubungan apa, antara Tan Tai Xuan dan keluarga Chu? Sepertinya kita hanya bisa bersabar dan menunggu tiap-tiap episodenya.
Dan akhir kata, Vian di sini pamit.